Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pelajaran kita hari ini tentang Al-Islam. Bisa dilihat di bab ke-10 ya, semester genap. Materinya tentang musyawarah. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, anak-anakku sekalian, di dalam Islam ada surat khusus tentang musyawarah, yaitu surat Asy-Syura. Ini artinya bahwa Islam sangat memperhatikan tentang musyawarah untuk mencari solusi terhadap suatu persoalan. Jadi ada persoalan diputuskan dalam musyawarah. Nah, coba lihat di surat Al-Imran ayat yang ke-159. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentu mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Nah, di situ ada kata wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah dengan mereka dalam satu urusan. Nah, kandungan ayat di surat Ali Imran ayat yang 159 ini, yang pertama adalah sifat Rahman dan Rahim Allah lah menjadikan manusia itu dapat berbuat lemah lembut pada orang lain, walaupun terhadap orang yang membencinya. Artinya, jika tidak ada rahmat Allah, akan terjadi kekerasan antar sesama manusia. Jadi kalau orang-orang yang berbuat kekerasan, berarti dia tidak mendapat Rahman dan Rahimnya Allah. Kemudian yang kedua, kandungan yang kedua adalah Allah mengajarkan agar setiap muslim tidak berlaku kasar terhadap orang lain, karena akan merugikan dirinya sendiri dan juga merugikan agama. Jadi berlaku kasar, berlaku zalim terhadap orang lain itu hakikatnya adalah menzalimi dirinya sendiri. Ya, jadi apa yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita. Kemudian yang ketiga, anjuran untuk memberi maaf kepada orang lain yang telah berbuat salah. Jadi kalau ada saudara kita yang berbuat salah terhadap kita, hendaklah kita memberi maaf kepadanya. Kemudian yang keempat adalah Allah mengajarkan agar kita mohonkan ampun untuk orang lain. Ya, jadi nggak ada salahnya kita mohon ampun kepada orang lain. Toh di dalam sholat pun kita kan saling mendoakan, ya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Artinya kami itu ya kita semua. Kemudian yang kandungan yang terakhir adalah Allah memerintahkan kita untuk mengadakan musyawarah dalam hal kebaikan. Jadi yang dimusyawarahkan itu adalah dalam hal kebaikan, memutuskan sesuatu yang baik. Setelah bermusyawarah, kita diminta untuk berserah diri kepada Allah. Ma khaba man istikhara wala nadima man istisyara. Tidak merasa rugi orang yang istikharah dan tidak menyesal orang yang bermusyawarah. Nah, itu surat Al-Imran ayat yang ke-159. Sekarang coba lihat di surat Asy-Syura ayat yang ke-38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzistajabu lirabbihim wa aqamus sholata
wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan bermusyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, di surat Asy-Syura ini ayat yang ke-38 ini menjelaskan tentang sifat-sifat orang beriman ya, yang akan dijamin masuk ke surga. Yang pertama adalah senantiasa taat kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian yang kedua atau yang B adalah disiplin menegakkan sholat dimanapun dan kapanpun kita berada. Jadi tidak ada alasan saya nggak punya waktu untuk nggak sholat, nggak ada. Toh kita semua punya waktu. Kita masuk kamar mandi aja sempat, masa sholat nggak sempat? Atau ada yang pernah mengatakan saya nggak sempat, nggak punya waktu untuk ke kamar mandi untuk buang hajat, kan nggak ada itu. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menegakkan sholat. Kemudian yang ketiga adalah selalu bermusyawarah dalam setiap menghadapi masalah penting, karena musyawarah akan mendatangkan rasa tanggung jawab bagi orang-orang yang terlibat dalam musyawarah dan menghilangkan rasa saling menuduh atau mencurigai, sehingga timbul suasana kehidupan yang harmonis. Kemudian yang terakhir, kandungan yang terakhir adalah menafkahkan sebagian rezeki ke jalan Allah yang diridhai Allah. Jadi kalau kita punya rezeki yang lebih, kita nafkahkan, berbagi kepada orang lain. Nah, sekarang kita masuk kepada tata cara musyawarah. Yang pertama adalah menginventarisir. Menginventarisir itu adalah apa? Mengumpulkan masalah yang akan dibahas atau didiskusikan permasalahannya agar menjadi jelas. Kemudian yang kedua adalah di dalam bermusyawarah kan banyak orang. Nah, maka kita harus memberi tempat duduk kepada peserta musyawarah ya. Di surat Al-Mujadalah itu diterangkan, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ya, apabila dikatakan kepadamu apa, berlapang-lapanglah dalam bermajelis ya. Tafassahu fil majalis. Jadi ayatnya begitu. Maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Kemudian tata cara yang ketiga adalah menggunakan bahasa atau kata yang santun sehingga tidak menjatuhkan peserta diskusi lainnya. Jadi harus menggunakan bahasa yang santun. Maka di sabda Nabi itu dikatakan ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ialah ia berkata baik atau dia mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khair au yasmut gitu ya. Kemudian yang keempat adalah jika ingin menyampaikan pandangan minta izin terlebih dahulu. Jadi nggak langsung nyosor gitu ya, langsung ngomong gitu. Jadi harus etika ya, meminta izin, tidak boleh emosi dan menyampaikan argumentasi secara logis. Dan yang kelima adalah tidak boleh bertujuan untuk kemenangan. Jadi musyawarah bukan berdebat ya. Berdebat itu orang gontok-gontokan mempertahankan pendapatnya. Tapi kalau musyawarah itu adalah mencari kebenaran ya. Kemudian yang keenam adalah mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain, walaupun pendapat orang itu bertentangan dengan pendapat kita. Siapa tahu dia yang benar, kita yang salah. Kan kita manusia, bisa salah. Kemudian yang ketujuh adalah menerima hasil kesepakatan bersama meskipun bertentangan dengan pendapat kita sendiri. Yang kedelapan adalah menjalankan hasil musyawarah. Nah, anak-anak sekalian, itulah tentang musyawarah ya. Silakan disimak baik-baik ya, disimak berulang-ulang supaya bisa memahaminya. Nah sekarang Iwan kasih tugasnya adalah silakan kerjakan
uji kompetisi 10 di halaman 109 dan halaman 100 ya. Jadi halaman 109 sampai dengan halaman 111 kerjakan di lembaran, silakan dipoto kemudian dikirimkan ke Pak Iwan. Demikian pertemuan kita kali ini, semoga kita semua terhindar dari segala macam penyakit. Dan ingat, di masa COVID ini tetap di rumah, jangan kemana-mana, belajar dari rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.